semua, perkenalkan kami dari kelompok D2M Craft Project. Di sini kami akan memaparkan proposal bisnis atau business plan yang sudah kami buat. Selamat menyaksikan. D2M Craft Project merupakan nama dari usaha kecil yang akan kami bangun bersama. D2M Craft Project ini akan menyajikan berbagai kerajinan buatan sendiri dari bahan dasar manik-manik seperti cincin, gelang, dan lainnya yang dapat dijadikan sebagai pelengkap atau pemanis dalam berpakaian. Kami juga membuat anyaman tali plastik seperti kotak perhiasan, kotak serbaguna, dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk menyimpan benda-benda kecil dan penting. Tujuan kami membangun usaha ini yaitu untuk menciptakan produk kerajinan tangan yang dapat digunakan oleh seluruh kalangan menggunakan bahan dengan kualitas yang baik. Kelebihan dari produk-produk kerajinan yang akan kita buat itu terletak pada kualitas kerajinannya dan menciptakan desain-desain yang unik. Produk yang akan kami hasilkan akan dipasarkan melalui via online dengan memanfaatkan Instagram, Facebook, WhatsApp, serta untuk offline dijual dengan cara menawarkan produk-produk kami kepada para konsumen. Selanjutnya, latar belakang usaha D2M Craft Project. D2M Craft Project ini merupakan usaha kecil yang kami bangun karena keisengan kami membuat cincin persahabatan, sehingga muncullah ide kami untuk membuat kerajinan yang lainnya dan dijadikan sebagai usaha. Belakangan ini, peminat produk kerajinan dan aksesoris semakin banyak, terutama pada kalangan remaja. Salah satu aksesorisnya yaitu seperti cincin, gelang, kalung, dan lainnya. Karena alasan itulah usaha kami D2M Craft Project tercipta, di mana D2M Craft Project akan memproduksi berbagai kerajinan seperti aksesoris-aksesoris kecil dan kerajinan lainnya yang berbahan dasar manik-manik dan tali plastik. Jika dilihat untuk kedepannya, D2M Craft Project akan terus berusaha memproduksi produk-produk baru sesuai dengan tren yang ada di kalangan masyarakat. Kelebihan dari produk-produk yang akan kami ciptakan dibandingkan dengan produk-produk yang telah ada yaitu terletak pada kualitas kerajinan yang kami ciptakan dan juga desain-desain yang unik, serta produk-produk kami sendiri dibuat tanpa menggunakan alat atau teknologi modern atau handmade. Selanjutnya, visi dan misi dari D2M Craft Project yaitu yang pertama ada visi kami yaitu menciptakan produk kerajinan yang dapat digunakan oleh seluruh kalangan menggunakan bahan dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Yang kedua ada misinya yang pertama menciptakan produk yang cantik dan menarik. Yang kedua selalu berinovasi untuk menghasilkan produk yang baru. Yang ketiga menggunakan bahan baku yang baik dan bermutu. Yang terakhir memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan atau konsumen. Selanjutnya, pendiri dari usaha D2M Craft Project ini yaitu diketuai oleh Dayu Litya Anggreni, kemudian ada bagian pemasaran yaitu Asri Maulina Wijayanti, bagian keuangan ada Bajra Mayuri Seria, dan yang terakhir ada bagian produksi yaitu Desa Betul Lestari. Selanjutnya mengenai aspek pemasaran. Aspek pemasaran yang terdiri dari 3 yaitu yang pertama gambaran umum pasar, yang kedua segmentasi pasar, yang ketiga strategi pemasaran. Yang pertama ada gambaran umum pasar. Gambaran umum pasar terdiri dari 2, yang pertama jenis produk yang akan dipasarkan serta ukuran dan manfaat dari produk itu. Jenis produk yang akan dipasarkan yaitu produk-produk yang akan kami pasarkan pada usaha ini terdiri dari aksesoris-aksesoris kecil yaitu terdiri dari cincin, gelang, kalung, dan gantungan kunci. Dan juga ada kerajinan tali plastik yang terdiri dari tas cincin kecil, kotak serbaguna, dan keranjang alat tulis. Ukuran dan manfaat produk. Produk yang akan kami pasarkan ini memiliki ukuran tidak terlalu besar seperti cincin, gelang, kalung, dan gantungan kunci, yang dimana cincin, gelang, gantungan kunci ini memiliki manfaat untuk menambah kesan manis dan elegan pada outfit dan barang lain yang kita kenakan. Kemudian untuk tas cincin kecil, kotak serbaguna, dan keranjang alat tulis terbuat dari plastik ini masing-masing memiliki ukuran yang tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar atau memiliki ukuran yang sedang. Masing-masing
Produk ini memiliki manfaat hampir sama, yaitu untuk menyimpan barang-barang yang kita miliki. Selanjutnya mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu ada 3. Yang pertama segmen geografis, yang kedua segmen demografis, yang ketiga segmen psikografis. Segmen geografis ini produk kerajinan tali plastik dan aksesoris yang akan kami pasarkan ini berada di masyarakat yang hidup di perkotaan maupun pedesaan yang mudah untuk dijangkau dengan pemasaran melalui online maupun pembelian langsung. Terus yang kedua ada segmen demografis. Berdasarkan produk yang akan kami pasarkan, usaha ini disegmentasikan untuk semua lapisan usaha dan semua jenis kelamin pria maupun wanita. Yang ketiga ada segmen psikografis. Segmen usaha yang kami bangun ini tidak membedakan kelas sosial dan gaya hidup seseorang, yaitu bersifat general, sehingga dapat masuk atau diterima di semua lapisan masyarakat. Yang terakhir mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini ada 3, ada strategi harga, strategi promosi, dan strategi distribusi. Strategi harga. Strategi penetapan harga pada produk yang ada pada usaha kami D2M Craft ini akan menggunakan metode penetapan harga markup. Dalam metode ini, harga jual per pieces itu ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya ditambah dengan jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada produk tersebut atau margin. Kami menetapkan margin dengan persentase keuntungan yang diinginkan berdasarkan jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan kerajinan tali plastik dan juga aksesoris. Dikarenakan D2M Craft ini merupakan usaha yang baru saja dirintis, maka kami menetapkan strategi penetapan harga yang efektif, yaitu dengan memberikan harga yang rendah namun tetap mempertahankan kualitas baik pada setiap produk yang akan kami pasarkan untuk menarik konsumen. Yang kedua yaitu strategi promosi. Strategi promosi yang akan kami gunakan itu untuk mempromosikan produk kami dari D2M Craft Project ini, yaitu dengan penjualan pribadi, pemasaran langsung, dan penjualan dengan hubungan umum yang kami miliki. Kami akan mempromosikan produk D2M Craft Project ini melalui media cetak seperti pamflet dan juga melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Sehingga produk D2M Craft ini dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu strategi distribusi. Strategi distribusi yang akan kami gunakan untuk memasarkan produk D2M Craft ini dengan distribusi langsung, yang dimana kami mendistribusikan dan memasarkan produk yang kami sudah buat secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara dan tidak menitipkan produk-produk yang akan kami buat ke penjual lainnya. Berikutnya yaitu mengenai aspek produksi dan operasi. Yang pertama, ini merupakan gambar-gambar produk yang akan kami jual, yang terdiri dari gelang, cincin, tas kecil, keranjang, alat tulis, dan kotak serbaguna. Lalu berikutnya yaitu proses produksi. Baiklah, inilah cara pembuatan atau pengolahan untuk membuat aksesoris gelang, cincin dari manik-manik. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu ambil tali gelang sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Lalu susun manik-manik dengan cara memasukkan tali gelang ke dalam lubang yang ada pada manik-manik tersebut. Berikutnya yaitu kreasikan sekreatif mungkin agar konsumen tertarik untuk membeli. Setelah semua manik-manik disusun, ikatlah kedua ujung tali gelang tersebut agar atau bisa juga dimasukkan rantai atau kaitan. Dan yang terakhir, cincin dan gelang pun telah jadi dan siap dipasarkan. Berikutnya yaitu proses pembuatan kerajinan anyaman tali plastik, tas jinjing, keranjang, alat tulis, dan kotak serbaguna. Pertama-tama yaitu siapkan alat dan bahannya, lalu ukur tali plastik sesuai dengan produk yang ingin dibuat, lalu mulailah menganyam tali-tali plastik tersebut hingga membentuk tas jinjing, keranjang, alat tulis, maupun kotak serbaguna.
Lalu berikan hiasan dan juga tutup pada produk tersebut. Dan yang terakhir, kerajinan anyaman dan plastik pun telah jadi dan siap dipasarkan. Berikutnya yaitu aspek organisasi manajemen. Yang pertama, struktur organisasi. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari tim D2M Craft Project yang yaitu dapat dilihat pada bagian di samping. Job description dari D2M Craft Project. Yang pertama, ketua. Memimpin dan mengatur jalannya usaha dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha D2M Craft Project. Yang kedua, bagian pemasaran. Menjalankan usaha-usaha pemasaran produk yang kami buat, terutama dalam bagian promosi melalui media cetak ataupun media sosial. Yang ketiga, bagian keuangan. Mengatur segala jenis pemasukan maupun pengeluaran uang dan membuat laporan keuangan sebagai bentuk bukti dari pertanggungjawaban. Bagian produksi. Menyiapkan segala bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk dan mengatur pelaksanaan proses produksi. Aspek keuangan, rencana anggaran pengeluaran. Rencana anggaran pengeluaran untuk alat, yaitu gunting, cutter atau pisau, totalnya Rp15.000. Bahan baku asumsi selama 1 minggu yang digunakan yaitu manik pasir, manik buah, manik bunga, benang elastis, rantai gantung, dan tali plastik dengan total Rp113.000. Untuk 1 bulan produksi, kami membutuhkan Rp452.000. Biaya lain-lain yaitu Rp50.000. Total pengeluaran yang dikeluarkan yaitu biaya total alat, biaya 1 bulan produksi, dan biaya lain-lain yaitu Rp517.000. Analisis break-even point. Perhitungan laba bersih. Total cost mencapai Rp502.000. Total revenue untuk cincin, gelang, gantungan kunci, kotak serbaguna, keranjang alat tulis, dan tas jinjing yaitu Rp2.300.000. Dengan laba kotor yaitu Rp1.848.000. Laba bersih Rp1.798.000. Perhitungan break even point per unit. Cincin seharga Rp2.000, gelang Rp5.000, gantungan kunci Rp2.000, kotak serbaguna Rp5.000, keranjang alat tulis Rp10.000, dan tas jinjing Rp20.000. Break even point cincin dan gantungan kunci yaitu 251 unit, gelang dan kotak serbaguna yaitu 100 unit, keranjang alat tulis 50 unit, tas jinjing kecil 25 unit. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Jenis kegiatan yang pertama yaitu persiapan yang meliputi menyusun rencana bisnis yaitu di bulan pertama, survei pasar di bulan pertama, survei harga dan supplier bulan pertama, survei lokasi bulan pertama. Yang kedua, persiapan peralatan dilakukan di bulan kedua, membeli bahan baku di bulan kedua, uji coba produksi dilakukan di bulan kedua, usaha siap berproses dilakukan di bulan ketiga, mengelola usaha dilakukan di bulan ketiga, konsultasi dan laporan bulanan di bulan keempat, laporan akhir kegiatan di bulan kelima, dan persiapan pengembangan bisnis di bulan kelima. Sekian pemaparan dari kami mengenai bisnis proposal atau plan bisnis D2M Craft Project. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.